Tuhan, bertemu lagi di Philadelphia Kids Online Class bersama Tante Beta. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Mari katakan, saya siap. Wow, semuanya sudah siap ya? Oke, kalau semua sudah siap, mari Tante Beta ajak semuanya untuk berdoa. Lipat tangan, pejamkan mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Pagi hari ini anak-anak-Mu siap untuk beribadah. Pimpin kami, berikan kami konsentrasi ketika kami melakukan ibadah pagi hari ini. Tuhan tolong dari awal sampai akhir ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Yuk adik-adik, Tante Beta aja semuanya untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita bertepuk tangan bersama. Sudah bersemangat memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Tante ajak kita semuanya untuk memuji Tuhan sekali lagi. Kita nyatakan dengan iman kita bahwa kita ini adalah kesayangannya Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kesayanganmu. Sayang
sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan menerima setiap pujian kami. Sekarang anak-anakmu siap untuk mendengar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami mengerti, untuk kami taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bimbing kami, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk melakukan firman-Mu dengan taat dan setia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Adik-adik sudah siap untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini? Ya, yang sudah siap, mari katakan sama-sama dengan Tante Beta. Haleluya, haleluya. Wow, semuanya sudah siap ya? Semua sudah duduk yang baik? Oke, tadi kita sudah berdoa dan sekarang saatnya kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Ya, Tante tunggu semua siapkan Alkitabnya. Kita buka di dalam surat 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Masih dengan tema yang sama, tetapi kita akan belajar poin selanjutnya setelah poin yang pertama minggu yang lalu. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, kalau minggu yang lalu bersama dengan Tante Lia, adik-adik sudah belajar bagaimana menjadi teladan dalam apa? Perkataan dan tingkah laku. Ya, sudah 1 minggu. Apakah adik-adik sudah melakukannya? Apakah sudah menjaga perkataan adik-adik? Apakah tingkah laku adik-adik sudah menunjukkan kalau adik-adik itu mengasihi Tuhan? Ya, Tante percaya adik-adik sudah melakukannya. Nah, sekarang Tante Beta ajak adik-adik yang ada di rumah, kita akan belajar sama-sama 2 poin setelah itu. Apa tadi ya? Menjadi teladan dalam kasih dan dalam kesetiaan. Ya, jadi teladan itu apa ya? Masih ada yang ingat? Masih ingat? Apa itu menjadi teladan? Ya, menjadi contoh yang baik. Menjadi contoh yang baik dan apa? Orang lain ketika melihat kita, orang lain akan ngerti. Oh, ini ya yang namanya anak Tuhan. Oh, seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar menjadi teladan dalam kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu adalah sayang, rasa sayang. Rasa sayang terhadap semua orang. Nah, adik-adik sudah menerima kasih yang dari Tuhan, yang sudah Tuhan nyatakan lewat pengorbanannya di kayu salib dan lewat kebangkitannya setelah kematian. Nah, ketika adik-adik sudah menerima kasih itu, adik-adik memiliki kasih itu, mau tidak mau, adik-adik sekarang jadi orang, jadi anak yang punya kasih. Kasih itu harus dibagikan, harus dinyatakan kepada orang lain. Bagaimana contohnya? Membagikan kasih kepada orang lain. Bagaimana ya caranya ya? Memiliki rasa sayang kepada orang lain. Adik-adik, ketika adik-adik mau belajar mengasihi orang lain, adik-adik tidak akan melihat siapa itu orangnya, bagaimana sikap orangnya kepada kita.
apapun yang dia kerjakan, apapun yang sudah dia lakukan kepada kita, kita tetap sayang. Bukan hanya sayang kepada orang-orang atau teman-teman yang sayang kepada kita. Nah, ini yang paling sulit. Jadi adik-adik, rasa sayang yang adik-adik miliki, yang Tuhan sudah berikan itu harus adik-adik bagikan kepada semua orang. Tanpa terkecuali. Jadi bagaimana itu mengasihi ya? Menerima orang lain apa adanya. Jadi bertemanlah dengan semuanya. Tidak hanya yang kaya saja, tidak hanya yang pintar saja, tidak hanya yang ganteng atau cantik saja, tidak hanya yang kulitnya bersih saja. Tidak, tetapi bertemanlah dengan semua orang, dengan semua teman, walaupun dari suku lain. Nah, lalu apalagi yang harus dilakukan kalau adik-adik mau melakukan kasih? Adik-adik tidak boleh pelit, tidak boleh merasa semuanya ini milikku, ini punyaku, aku tidak mau berbagi kepada yang lain. Ketika adik-adik memiliki kasih, adik-adik akan belajar berbagi dengan orang lain. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik, adik-adik harus belajar membagikan itu kepada teman-teman, kepada saudara, kakak atau adik. Tidak boleh pelit, oh ini milikku, nggak boleh pinjam. Belajarlah berbagi mainan, berbagi makanan, apapun yang adik-adik miliki. Tidak boleh pelit. Nah, itu namanya sayang, namanya menunjukkan kasih kepada orang lain. Lalu apalagi ya kalau adik-adik itu memiliki kasih? Wujud nyatanya bagaimana? Kalau adik-adik memiliki kasih, berarti adik-adik mau mengampuni orang lain yang sudah berbuat salah kepada adik-adik. Mau memaafkan mereka yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Tidak boleh membenci, tidak boleh dendam kepada orang lain, tetapi mengampuni, memaafkan mereka, siapapun yang sudah menyakiti kita. Nah, 3 hal ini harus adik-adik lakukan kalau adik-adik mau berbuat kasih kepada orang lain. Oleh karena itu, ketika adik-adik melakukan kasih, adik-adik akan bisa menjadi teladan bagi orang lain. Lalu, poin yang selanjutnya, poin yang keempat, apa ya? Jadilah teladan, jadilah contoh dalam kesetiaanmu. Setia itu apa sih? Setia itu teguh. Setia itu patuh atau taat. Jadi, ketika adik-adik mau menjadi teladan di dalam kesetiaan, adik-adik harus menunjukkan sikap yang setia, yang patuh, yang taat, yang teguh terhadap segala peraturan, tidak ngeyel, tapi taat. Jadi ketika adik-adik itu menjadi anak yang taat kepada siapa? Kepada Tuhan, orang tua, kepada aturan pemerintah. Contohnya, mentaati protokol kesehatan, taat pada peraturan sekolah. Taat apa lagi? Taat kepada aturan gereja. Nah, itu semua harus adik-adik tunjukkan dengan setia. Tidak hanya taat, kalau setia berarti melakukannya dengan tekun. Tidak hanya, oh hari ini aku lakukan, besok tidak. Oh, hari Minggu nih, karena habis ibadah sekolah Minggu, ibadah online Philadelphia Kids, oh aku taat. Senin sampai Sabtu enggak. Nah, itu namanya tidak setia. Kalau setia, dari hari Senin sampai Minggu, ya tetap melakukan, tetap menjadi anak yang taat. Jadi, ayo adik-adik, jadilah anak-anak
yang menjadi teladan, yang menjadi contoh dalam apa? Poin yang ketiga tadi, setelah perkataan, tingkah laku. Yang ketiga adalah jadilah teladan dalam kasih. Dan yang keempat, dalam kesetiaan. Oke, jadi ayo kita jadi teladan walaupun adik-adik masih kecil, masih sangat muda, tetapi jangan mau dianggap muda, jangan mau direndahkan. Karena apa? Adik-adik bisa menjadi teladan dalam segala perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan besok minggu depan yang terakhir. Tunggu ya, nantikan ya. Ayo jadi teladan dimanapun adik-adik berada. Tidak hanya di gereja, tidak hanya di rumah, tidak hanya waktu bersama orang tua saja, tidak hanya ketika guru sekolah minggu melihat, tetapi dimanapun jadilah teladan, jadilah contoh yang baik. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Tante ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, pejamkan mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah ingatkan kami untuk kami jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku kami, dan hari ini kami diingatkan untuk kami jadi teladan dalam kasih kami kepada orang lain dan dalam kesetiaan kami. Tolong kami untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam sekolah mereka, ketika anak-anak-Mu sedang berjuang untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa berikan kekuatan dan kesehatan untuk anak-anak-Mu. Berkati masa depan mereka dan juga berkati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami serahkan di dalam kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Sebelum Tante Beta akhiri ibadah Sunday School Philadelphia Kids pagi hari ini, Tante ingatkan supaya adik-adik tetap setia belajar memberi persembahan untuk Tuhan. Masukkan persembahan adik-adik ke dalam celengan. Kalau sudah terkumpul, berikan kepada Tuhan lewat gereja ya. Bisa dititip kepada orang tua atau guru-guru yang ada. Bisa lewat WA atau telepon. Oke, terima kasih untuk semua persembahan yang sudah adik-adik berikan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Nah, Tante Beta juga ingatkan supaya adik-adik tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Ada 5M apa saja? Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, memakai masker pada saat bepergian. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi bepergian. Oke, tetap semangat. Salam sehat. Sampai jumpa di online class minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.